Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama saya Putri Herunisa di podcast Ruang Publik, podcastnya Bawaslu Kabupaten Damastraya. Akademisi memiliki posisi strategis dalam mendukung pengawasan partisipatif karena memiliki kapasitas keilmuan, objektivitas, dan peran dalam pendidikan masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan fokus membahas terkait peran akademisi dalam pengawasan partisipatif. Bersama kita telah hadir Bapak Lesis Andre, Ketua Stimnu Sakinah Dharmasraya. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bu Lisa. Mungkin bisa Bapak sapa dulu sahabat Ruang Publik kita. Baik. Halo, selamat pagi teman-teman sahabat Bawaslu. Pagi ini kebetulan kita dikarantina di salah satu pojoknya Bawaslu. Tidak diperkenankan untuk berinteraksi dengan dunia luar ini sebenarnya. Pagi ini bersama teman-teman ada Bu Nisa, ada juga beberapa teman-teman dari Undari dan dari komisioner kita juga ada Pak Alderado. Alhamdulillah hadir juga bersama kita pagi ini. Yang mudah-mudahan diskusi kita pagi ini lancar, baik, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, begitu. Baik Pak, sebelum kita masuk ke pertanyaan nih Pak, untuk lebih mengenalnya sosok narasumber yang telah hadir hari ini, mungkin kita ingin kenal lebih lanjut, mungkin perjalanan Bapak sampai dengan titik ini, mungkin silakan Pak. Oke. Sebenarnya menarik juga ya Bu Nisa. Saya sebenarnya lahir dari keluarga yang memang tidak asing dengan dunia politik. Yang pertama secara pribadi, kemudian juga kebetulan berkiprah dalam bidang akademisi ya, di perguruan tinggi. Tetapi di kepemiluan bagi saya juga tidak asing, karena pada tahun 2012 sampai 2014 ya itu alhamdulillah kita juga terlibat di panitia pengawas pemilihan umum waktu itu Panwaslu Kabupaten Dharmasraya untuk pileg, dan juga beberapa waktu juga terlibat dalam pengawasan pemilu di pilkada. Nah, kalau keseharian hari ini Nisa, kita aktif di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama Sakinah Dharmasraya, dan alhamdulillah ini sudah dari tahun 2012 kayaknya ketua terus di situ sampai sekarang 2026. Kalau untuk pendidikan alhamdulillah sebenarnya di pasca sarjana saya Nisa, di S2 itu di politik lokal otonomi daerah. Kemudian aktivitas kepemiluan selain daripada di Bawaslu, kita tentu juga bersinergi dengan teman-teman Bawaslu Kabupaten sebagai bagian dari akademisi. Sederhananya itu mungkin saya. Kalau keluarga, saya punya istri 1, insya Allah tidak nambah. Punya anak 4, ada kemungkinan nambah, insya Allah. Baik, mungkin itu ya Pak ya, perjalanan hidup yang mungkin dari awal sampai titik ini. Juga ada pengalaman juga di kepemiluan ya Pak. Jadi cukup nyambung lah nanti pertanyaan dari Bawaslunya Pak. Baik, selanjutnya seperti yang diketahui, peran perguruan tinggi dalam kepemiluan dan pengawasan partisipatif salah satunya adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya pengawasan partisipatif melalui serta mengajak generasi muda menjadi pemilih yang cerdas. Tentu masih banyak peran dari perguruan tinggi lainnya Pak, mungkin sahabat Bawaslu belum mengetahuinya. Oleh karena itu dalam podcast kali ini kita akan bersama-sama membahas melalui tanya jawab tentang kepemiluan dan pentingnya pengawasan partisipatif. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan dan pendapat Bapak terhadap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di Kabupaten Dharmasraya? Oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu jawaban kalau dari saya sebenarnya Bu Nisa, karena antara kita di Stimnu Sakinah dengan teman-teman Bawaslu dari awal Bawaslu dilantik sampai pada hari ini, hampir setiap kegiatan dari Bawaslu itu selalu melibatkan kita di perguruan tinggi.
Dan bagi kami di perguruan tinggi itu langkah-langkah yang luar biasa, pendekatan-pendekatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap, kalau kami di sini tentu salah satu dari unsur yang ada selain daripada stakeholder yang lain. Nah, secara umum ya, dalam pengawasan partisipatif maupun dalam pelaksanaan pemilu, kita melihat upaya yang luar biasa dari Bawaslu Kabupaten Dharmasraya untuk kemudian melibatkan seluruh stakeholder yang ada, seluruh unsur lintas sektoral untuk kemudian sama-sama mengawasi pelaksanaan pemilu, baik itu dalam pileg, dalam pilkada maupun dalam kegiatan-kegiatan pilpres, dan itu secara kontinu dilakukan oleh Bawaslu. Kami di Stitnu sangat mengapresiasi itu sebagai bentuk dari kesungguhan Bawaslu menjadi pelaksana pengawas dalam kegiatan pemilihan umum. Sangat luar biasa, Bu Nisa. Dan itu juga termasuk Bu Nisa, luar biasa. Terima kasih Pak. Artinya Bawaslu berkolaborasi khususnya untuk perguruan tinggi yang ada di Dharmasraya ya Pak? Bukan saja perguruan tinggi sebenarnya Bu Nisa, tetapi pada semua aspek, semua stakeholder, semua lintas sektoral. Dan kebetulan karena kami hari ini mewakili perguruan tinggi, dan tentu dalam pandangan kami di perguruan tinggi, kami diajak terlibat secara aktif dalam pengawasan. Baik Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terkait pemilu di Kabupaten Dharmasraya, terkhususnya berkenaan dengan peran serta masyarakat dalam mengawasi proses pemilu menurut Bapak? Oke, sebenarnya begini dia Bu Nisa, masyarakat dalam pemilu, pemilihan umum, mereka pertama tentu terlibat dalam bentuk partisipasi dalam kegiatan teknis sebagai pemilik hak suara. Nah, dalam pemilik hak suara kita lihat partisipasi masyarakat Dharmasraya dalam beberapa pemilu terakhir itu termasuk cukup tinggi di Sumatera Barat. Tetapi dalam hal pengawasan tentu berbeda dengan partisipasi dia sebagai voter, sebagai pemilih, karena di situ tidak cuman kemampuan dia mencoblos, tetapi juga kemampuan dia dalam memberikan masukan, memberikan kritikan, memberikan informasi terhadap pelanggaran-pelanggaran maupun kegiatan-kegiatan kecurangan yang terjadi dalam pemilu. Nah, untuk kita di Dharmasraya sebenarnya belum sepenuhnya ada kesadaran itu. Nah, mungkin di situ kita membutuhkan pendidikan pemilih, pendidikan untuk pengawasan baik kepada masyarakat, ya, baik kepada tokoh-tokoh masyarakat, sehingga partisipasi dari masyarakat itu untuk kemudian ikut serta dalam mengawasi pelaksanaan pemilu itu semakin lama semakin baik. Nah, tentu tidak mungkin hal seperti itu serta-merta, karena ini perubahan paradigma pemikiran Bu Nisa. Masyarakat kita sudah terbiasa dia dengan pemilihan-pemilihan yang kontinu, pemilihan yang pragmatis, kemudian kita berharap mereka langsung merubah pola pikirnya menjadi pemilih yang rasional. Ini tentu tidak mudah. Nah, hari ini masyarakat kita sudah bergerak ke arah sana. Kita berharap ke depan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dengan dinakodai oleh teman-teman Bawaslu itu akan mengalami peningkatan yang signifikan. Jadi secara umum perlu upaya keras untuk itu, karena masyarakat kita banyak apatis dengan pemilu dan banyak melihat sisi pemilu hari ini dalam nilai pragmatisnya. Nah, ini ranah yang mungkin kita di Bawaslu juga harus menyentuhnya. Nah, arah dari Bawaslu hari ini sudah ke sana. Nah, tinggal kita dorong itu. Ya, artinya kita masih perlu untuk dorongan dari stakeholder, dari perguruan tinggi juga ya Pak ya. Baiklah Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam peningkatan kepedulian masyarakat terhadap proses pemilu, Bawaslu mengembang sebuah program Pak. Kegiatannya disebut dengan pengawasan partisipatif dengan menggandeng stakeholder termasuk perguruan tinggi juga. Bagaimana menurut Bapak tentang program ini? Ya, itu sepertinya jawaban dari pertanyaan kita yang pertama tadi kan, bahwa kemudian masih harus ada upaya yang harus kita lakukan untuk kemudian meningkatkan
proses pengawasan pemilu ini dalam segala aspeknya. Nah, Bawaslu mengeluarkan program dengan pengawasan pemilu partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur, ya, stakeholder masyarakat, baik di sini perguruan tinggi, tokoh masyarakat, pemilih pemula, bahkan pemilih secara langsung. Nah, upaya ini, ya, kalau dilakukan dengan masif oleh teman-teman Bawaslu, dengan terus secara kontinu kemudian melibatkan stakeholder tadi, termasuk kita di perguruan tinggi, insya Allah akan membuahkan hasil. Ya, tetapi seperti tadi, Monisa, bahwa pendidikan bukan sesuatu yang instan. Menuntut masyarakat untuk kemudian langsung menjadi pengawas aktif dalam pemilihan langsung itu juga tidak bisa kita harapkan secara instan, tetapi pelan-pelan kita rubah. Kita angsur dengan merubah paradigmanya, sehingga paradoks pemilu ke depan itu bisa dihilangkan oleh teman-teman Bawaslu, bahwa pemilu itu adalah pesta rakyat, pemilu itu adalah sumber keuangan instan, pemilu itu adalah salah satu wadah untuk membawa kepentingan kelompok atau individu. Paradoks itu harus kita hilangkan, dan media yang bisa kita harapkan itu adalah pendidikan pengawasan partisipatif itu. Kita mendorong itu, Monisa, dan insya Allah terlibat aktif untuk itu. Baik, dalam kapasitas Bapak sebagai akademisi, peran aktif seperti apa yang bisa dilakukan dari kampus dalam membangun pengawasan partisipatif ini? Baik, sebenarnya sudah banyak yang diakomodir oleh teman-teman Bawaslu terhadap pengawasan partisipatif. Seingat saya di Stitnu saja sudah beberapa kali juga teman-teman dari Bawaslu bersinergis dengan Stitnu Sakinah untuk kemudian memberikan pendidikan pengawasan partisipatif untuk kegiatan kepemiluan. Dan kemudian juga baru-baru ini bahkan ada debat yang kemudian juga di share di dalam institusi kita, ya, di Stitnu. Hari ini juga menjadi pembicaraan bagi teman-teman mahasiswa, dan saya pikir juga beberapa kegiatan teknis kita juga terlibat langsung dengan teman-teman Bawaslu Kabupaten, misalnya terkait dengan PPL, terkait dengan pengabdian masyarakat. Nah, hampir semua kegiatan itu adalah sinergis antara Stitnu dengan Bawaslu, dan saya pikir pada aspek itu Bawaslu sudah berkolaborasi dengan sangat luar biasa dengan Stitnu Sakinah dan Mas Raya. Hampir seluruh ruang sudah diambil sebenarnya. Tinggal lagi kita memaksimalkan dan kemudian mematangkan program-program rutin tadi untuk kemudian menjadi kegiatan yang sifatnya tidak lagi insidentil tetapi memang kontinu dan berkelanjutan. Saya pikir itu yang bisa hari ini kita lakukan, dan sebenarnya ke depan mungkin banyak lagi, ya, tapi mungkin perlu kita bicarakan lebih spesifik. Cuman untuk perjalanan hari ini, Bu Nisa, sudah luar biasa. Artinya untuk saat ini dan saat yang akan datang, kampus Stitnu akan memberikan wadah untuk Bawaslu. Welcome, kita sangat welcome, Bu Nisa. Ya. Terhadap teman-teman Bawaslu itu sangat welcome, karena sebenarnya kita punya tugas dan kewajiban yang sama, terutama juga pada pendidikan pemilihan partisipatif. Itu juga salah satu tugas dari kita di perguruan tinggi dengan Tridharma perguruan tinggi, bahwa kemudian demokrasi di negara ini tidak bisa dibangun oleh satu lembaga, tetapi oleh banyak lembaga, dan salah satunya di kita di perguruan tinggi. Jadi bukan cuman sekedar berkolaborasi, tetapi merupakan tuntutan juga bagi kita di perguruan tinggi. Dan sangat luar biasanya justru Bawaslu lebih progresif untuk itu. Ya. Ini perlu kita acungi jempol sebenarnya, Bu Nisa. Iya. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, harapan Bapak terhadap Bawaslu dalam mengawal proses demokrasi khususnya di Kabupaten Dharmasraya. Oke. Ini harapannya yang kita inginkan terhadap keberadaan Bawaslu secara khusus di kabupaten kita. Ya, kita memahami pentingnya pemilu sebagai media untuk mencapai
proses pemerintahan yang kredibel. Kita juga ingin pemilu 2029 adalah pemilu yang bermartabat. Kita juga ingin hasil pemilu itu juga dia valid untuk kemudian menjalankan pemerintahan yang bersih. Tentu semua tidak mungkin dilaksanakan oleh satu atau dua lembaga saja. Tapi kami berpikir pada sisi ini Bawaslu Kabupaten, terutama Kabupaten Dharmasraya, sebagai ujung tombak dari pengawasan pemilu pada tingkat daerah, tentu harus lebih progresif mengambil langkah-langkah agar kemudian pemilu yang kita harapkan itu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kita juga memahami kesulitan teman-teman di Bawaslu bahwa segala sesuatunya tidak bisa instan itu tadi. Segala sesuatunya memiliki proses. Nah, kami berharap jangan kita lihat dari outputnya saja, dari hasilnya saja, tapi yuk sama-sama kita lihat dari prosesnya. Dan saya pikir proses pemilu harus dimulai dari Bawaslu, karena bersih atau tidaknya pemilu, kredibel atau tidaknya pemilu, itu tergantung dari seberapa kredibel teman-teman Bawaslu mengawal itu sampai selesai. Mungkin itu ya. Baik Lisa. Bapak, mungkin PR bagi kita bersama untuk menuju proses yang dimaksud tadi ya Pak ya. Terima kasih kepada Bapak atas diskusinya hari ini. Semoga obrolan ini menginspirasi kita semua dalam mengawal demokrasi. Semoga lain waktu Bawaslu Dharmasraya bisa mengundang Bapak lagi dalam tema yang lain mungkin. Iya, saya sepakat juga itu, Bu Disa, juga teman-teman Bawaslu, bahwa apa yang hari ini kita lakukan di tempat kecil ini saja itu merupakan satu langkah progresif dari teman-teman Bawaslu untuk kemudian memberikan pendidikan tidak cuma melalui tatap muka saja, tidak cuma melalui online saja, tetapi juga melalui sistem dan media yang dimungkinkan pada hari ini. Dan saya pikir itu harus kita pertahankan, Bu Nisa. Dan saya sangat tidak keberatan untuk sering-sering hadir di sini karena kopinya enak, pelayannya juga enak, Bu Nisa juga cantik. Terima kasih. Pintu Bawaslu Dharmasraya juga terbuka lebar, Pak. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih Bapak untuk waktunya. Terima kasih juga kepada sahabat Ruang Publik Bawaslu Dharmasraya. Saya mohon maaf atas yang tidak berkenan. Bersama narasumber pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you.